Nauru adalah sebuah negara kepulauan di Mikronesia di Pasifik Tengah. Dengan 10.084 penduduk di daerah seluas 21 km persegi, Nauru menjadi negara terkecil di Pasifik Selatan dan negara bagian ketiga terkecil menurut wilayah di dunia, hanya di belakang Vatikan City dan Monaco. Negara ini memiliki sejarah yang bertingkat. Dalam periode kurang dari 3 dekade, Nauru berubah dari negara terkaya di dunia menjadi salah satu negara yang termiskin di dunia. Apa yang menyebabkan Nauru mengalami hal tersebut? Yuk, simak fakta unik lain dari Nauru dalam ulasan video berikut ini. Negara kepulauan terkecil di dunia. Nauru mendapat predikat sebagai negara kepulauan terkecil di dunia. Sebab, luas wilayahnya hanya sekitar 12 mil persegi, 21 km persegi saja. Bahkan, luas wilayah tersebut masih kalah dengan luas Kecamatan Jagaraksa. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan, luas wilayah Kecamatan Jagaraksa adalah 24,87 km persegi. Jumlah populasi di Nauru juga cukup sedikit. Menurut data terbaru, hanya ada sekitar 12.000 hingga 13.000 orang yang menetap di Nauru. Negara yang tidak punya ibu kota. Setiap negara tentu memiliki ibu kota, tapi lain halnya dengan Nauru, yang mana negara kepulauan tersebut tidak memiliki ibu kota sama sekali. Namun, masyarakat setempat menganggap kalau wilayah Yaren yang terletak di selatan Pulau Nauru, secara tidak resmi dianggap sebagai ibu kota Nauru. Meski begitu, Yaren sebenarnya bukanlah kota besar, hanya saja di wilayah itu terdapat Bandara Internasional, Nauru International Airport, serta gedung kedutaan Taiwan dan Australia. Bahasa resmi adalah bahasa Inggris. Bahasa resmi yang paling umum dipakai oleh sebagian besar masyarakat di pulau tersebut adalah dialek Pulau Pasifik yang dikenal dengan sebutan Nauruan. Akan tetapi, sekitar setengah masyarakatnya berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Hal ini karena Nauru merupakan negara yang erat dengan Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Bahasa Inggris juga dipakai sebagai bahasa perdagangan dan pemerintahan dalam negeri. Dulu kaya sekarang miskin. Efek dari tambang fosfat yang dikelola pemerintah membuat Nauru merasakan efek oven. Hal ini menyebabkan terjadinya kekeringan berkepanjangan di negara tersebut. Pemerintah akhirnya menghentikan tambang fosfat dan berpikir bagaimana caranya mendapatkan pemasukan besar tanpa merusak alam. Akhirnya pada 1992, pemerintah Nauru melakukan investasi besar-besaran. Namun, investasi tersebut ternyata bodong dan Nauru mengalami kerugian hingga mencapai 30 juta dolar. Tak sampai di situ, seorang penasihat dari Kementerian Keuangan Nauru menawarkan sebuah investasi dalam bentuk pertunjukan. Nahas, konser yang digelar pada Juni tahun 1993 di London, Inggris, juga mengalami kerugian sekitar 7 juta dolar. Pil pahit harus kembali ditelan pemerintah Nauru. Sebab, seorang penasihat keuangan lainnya kedapatan menggelapkan dana sekitar 60 juta dolar. Kini, Nauru perlahan menjadi negara miskin dan sangat bergantung pada bantuan negara lain. Negara yang paling jarang dikunjungi. Setelah mengalami kerugian besar-besaran, hal ini ternyata ikut mempengaruhi sektor pariwisata di Nauru. Faktanya, Nauru menjadi negara yang paling jarang dikunjungi di dunia. Menurut data terbaru, rata-rata hanya 200 wisatawan yang berkunjung ke Nauru setiap tahun. Untuk bisa sampai ke Nauru, wisatawan harus terbang dari Brisbane, Australia, dengan waktu tempuh sekitar 4,5 jam. Setibanya di Nauru, wisatawan hanya dapat memilih salah satu dari 2 hotel yang tersedia di pulau tersebut. Namun, ada juga sejumlah homestay yang bisa ditempati oleh turis. Mayoritas beragama Kristen. Misionisasi datang kemudian ke Nauru daripada ke banyak pulau Pasifik lainnya. Penginjil Protestan pertama tiba pada tahun 1899 dan diikuti 3 tahun kemudian oleh misionaris Katolik Roma pertama. Saat ini lebih dari 4/5 orang Nauru beragama Kristen. Lebih dari separuh populasi adalah Protestan dan kebanyakan anggota gereja jemaat Nauru, serta sepertiganya merupakan penganut Katolik Roma. Negara yang tidak punya militer. Negara ini terdaftar sebagai salah satu negara dari 16 negara bagian yang tidak memiliki angkatan militer.
Akan tetapi, militer Australia bertanggung jawab atas pertahanan negara menurut perjanjian informal antara kedua negara. Namun, Nauru tetap mempunyai pasukan polisi besar yang bertanggung jawab atas keamanan di dalam negara. Nauru sempat jadi tempat pencari suaka. Pada akhir tahun 2001 Nauru setuju untuk menerima hingga 1.200 pencari suaka, kebanyakan orang Afghanistan atau Irak, yang telah dicegat di Samudera Hindia oleh Angkatan Laut Australia. Australia membayar sekitar 10 juta dolar Australia sebagai imbalan atas Nauru menahan para migran sementara permohonan suaka mereka sedang diproses. Penahanan selama beberapa tahun, bersama dengan kondisi KAM yang dilaporkan buruk, menimbulkan keprihatinan internasional atas pelanggaran hak asasi manusia di pihak Australia. Pada bulan Desember tahun 2002 perjanjian tersebut diperpanjang untuk mencakup 1.500 orang lagi dengan tambahan 14 juta dolar AS. Tidak ada pajak layanan vaskes gratis. Saking besarnya pemasukan tersebut, hal ini membuat pemerintah Nauru sempat merasakan hidup mewah namun juga boros terhadap anggaran yang dimiliki. Saking tajirnya, Nauru tidak membebankan pajak pada penduduknya. Selain itu, semua layanan fasilitas kesehatan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Jika ada warga yang membutuhkan perawatan medis khusus, pemerintah akan menerbangkan pasien tersebut ke Australia. Oh ya, pelajar-pelajar dari Nauru yang dicap memiliki prestasi baik akan dibiayai untuk melanjutkan sekolah di Australia. Beruntung sekali bukan?